现这不是，只要你敢杀我，五国之中连武宗都稀不可闻吗？Oke, lanjut. Tanda jiwa Qinchen memasuki pedang karat misterius itu. Namun di saat itu terjadi kejadian aneh. Tiba-tiba Qinchen berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Kemudian tempat gelap itu berubah menjadi sebuah medan perang kuno. Di sana mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai. Melihat itu, Qinchen sangatlah takut sampai-sampai bulu pundaknya berdiri. Untungnya ini hanyalah sesaat dan dia kembali sadar lagi. Lalu Qinchen bergumam dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kehancuran yang tadi saya lihat disebabkan oleh pedang misterius ini? Ataukah mungkin itu disebabkan oleh pertempuran yang terjadi di zaman kegelapan? Setelah menempelkan tanda jiwa di pedang karat misterius, sepertinya pedang ini berada di tingkat ke-7, bahkan mungkin juga bisa lebih tinggi. Kemudian Qinchen berlatih beberapa gerakan pedang di sana. Setelah dirasa cukup, Qinchen kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah melangkahkan kaki keluar, Qinchen melihat semua orang telah berkumpul di sebuah aula yang megah. Tanpa berpikir lama, Qinchen kemudian masuk ke aula tersebut. Di saat Qinchen masuk, Xiaojun dan teman-teman yang lainnya berkata, "Qinchen, kamu sudah selesai?" Mendengar ini, Qinchen langsung menganggukkan kepalanya. Lalu Qinchen melangkah dan berhenti di depan Xiang Lengtian dan Mu Lempeng. Dia berkata dengan nada yang hormat, "Saya telah datang menemui kedua senior." Mendengar ini, keduanya kemudian berkata sambil tersenyum, "Qinchen tidak perlu terlalu sopan." Di sisi lain, Xiaojun dan yang lainnya nampak sedang berdiskusi. Melihat ini, Qinchen dengan penasaran bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" Xiaojun melihat kepada Qinchen dan menjawab, "Kami sedang mendiskusikan untuk memberikan fasilitas apa pada kalian yang telah mendapatkan warisan ibu kota selatan kuno ini di masa depan." Mendengar ini, Qinchen menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di 5 kekaisaran lagi. Kejadian sebelumnya dengan orang-orang dari Xuanzhou mungkin akan berbuntut panjang. Sekarang mungkin kedua master masih di sini melindungi kita. Namun tidak mungkin kedua master dapat melindunginya setiap saat. Qinchen menyipitkan matanya, kemudian dia berkata dengan nada yang sedikit serius, "Sebenarnya untuk saat ini tinggal di 5 kekaisaran adalah hal yang tidak mungkin." Mendengar ini, semua orang sedikit memahami situasinya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Terus kemana kita akan pergi selanjutnya?" Mu Lempeng angkat bicara, "Bagaimana kalau pergi ke kekaisaran dinasti Dawei saja?" Xiang Lengtian juga mengiyakan kata-kata Mu Lempeng. Benar, pergi ke sana adalah ide yang terbaik. Namun mendengar ini, orang-orang dari 5 kekaisaran sedikit memancarkan ekspresi yang sedikit bingung. Bagaimana tidak bingung, sekarang mereka menyinggung orang-orang Xuanzhou, bagian dari dinasti Dawei. Dan sekarang kita akan pergi ke kota kekaisaran di dinasti Dawei. Bukankah itu nampak seperti bunuh diri? Melihat ekspresi mereka yang tampak bingung, kemudian Mu Lempeng menjelaskan,
Ada dua alasan mengapa pergi ke sana adalah pilihan terbaik. Pertama, kota kekaisaran dijaga ketat oleh orang-orang yang kuat di sana. Orang-orang Xuanzhou tidak akan berani berbuat macam-macam. Yang kedua, kota kekaisaran juga memiliki sebuah akademi bernama Bintang Kaisar. Akademi ini didirikan oleh keluarga kekaisaran dan beberapa kekuatan luar. Jadi selama Qin Chen dan yang lainnya bisa bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar ini, maka saya jamin orang-orang Xuanzhou tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap mereka semua. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe biar lanjut terus spoilernya. Namun apabila subscribe masih berat bagi kalian dapat memulainya dengan meng-like video ini. Oke, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.